Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh jadi lebih baik setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai saudara Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang gimana caranya terus belajar hal baru meskipun banyak distraksi. Ya, ini saya menjawab DM yang masuk dari Irwin Chua. Jadi dia nanya kayak gini. Bagi tips dong, gimana caranya belajar hal baru bagi Om Bordes. Waduh, saya dipanggil Om nih ya. Biasanya lebih sulit memahami hal-hal baru, terlebih di era distraksi saat ini. Thank you bro. Oke ya. Jadi gimana caranya kita bisa terus belajar ya di era distraksi atau ketika banyak distraksi. Dan ini juga jadi challenge saya waktu itu. Jadi ada momen di mana ketika saya lagi semangat banget belajar, sepertinya saya mau mempelajari semua hal kayak gitu ya. Tapi akhirnya karena terlalu beragam yang mau dipelajari, akhirnya malah jadi nggak fokus. Malah jadi esensi pembelajaran tadi malah nggak jadi optimal ya. Bayangin dalam suatu waktu yang singkat gitu, saya belajar berbagai macam hal, dari pengembangan diri, dari komunikasi, marketing, bisnis, semua sales, semua saya pelajari kayak gitu. Dan akhirnya malah nggak ada yang masuk secara mendalam, jadi nggak efektif. Dan dari sana akhirnya saya coba mempelajari bagaimana cara belajar, gimana cara belajar yang efektif. Nah, sampai akhirnya waktu itu saya sempat mendengar satu buah episode podcast ya. Saya juga udah dengar podcast kalau nggak salah di tahun 2017 atau 2018. Waktu ada podcast dari Mas Fikri Fatullah dari kirim.email waktu itu ya. Beliau sempat share tentang belajar itu ada yang namanya just in time dan juga just in case ya. Kalau just in time itu adalah mempelajari hal-hal yang sesuatu yang kamu butuhkan sesuai saat itu. Jadi kamu perlu misalnya belajar sales, ya kamu baru belajar sales. Kamu perlu belajar tentang pengembangan diri misalnya, kamu belajar tentang pengembangan diri. Mungkin lebih spesifik cara setting goal, ya kamu baru belajar cara setting goal gitu. Tapi kalau just in case itu kita mempelajari sesuatu yang suatu saat nanti kira-kira dibutuhkan atau enggak ya. Coba deh saya belajar gitu. Misalnya kamu saat ini mempelajari, coba deh saya mau belajar gimana cara hidup di Mars gitu ya. Kalau suatu waktu nanti mau pindah ke Mars, itu just in case kan. Atau misalnya, saya mau belajar deh gimana cara bangun gedung. Siapa tahu di masa depan nanti saya mau bangun gedung. Nah itu just in case ya. Nah, saran yang saya dapat waktu itu ya, ketika kita belajar, kalau kita mau lebih fokus dan juga mau lebih semangat dalam belajar, kita harus mempelajari dengan cara just in time. Jadi kita belajar sesuai dengan sesuatu yang kita butuhkan saat ini. Kamu perlu belajar tentang bikin goal, ya kamu belajar. Terus ketika kamu udah belajar bikin goal, udah punya goal, lalu selanjutnya kamu perlu belajar gimana caranya membentuk habit agar jadi konsisten. Nah, kamu baru belajar gitu. Nah, itu adalah hal yang lebih efektif ya untuk kamu bisa belajar, karena ketika kamu belajar dan kamu butuh saat itu, kamu akan langsung praktek. Dan ketika kamu langsung praktek, kamu akan lebih paham dibandingkan kamu tidak praktekkan. Ya. Nah, maka dari itu, untuk kamu bisa mengetahui apa yang kamu butuhkan, kamu harus tahu dulu goalmu apa, targetmu apa ya. Kamu bisa download worksheet ya, goal setting worksheet juga di link di deskripsi. Kamu bisa download secara gratis yang bisa membimbing kamu untuk bisa punya goal ya. Nah, setelah kamu udah punya goal, pasti ada gap di sana atau ada jarak di sana, di mana ada jarak antara kamu saat ini sama goalmu ya. Terus untuk bisa mendekatkan jarak tersebut,
Caranya dengan kerja keras dan juga kamu harus punya ilmu. Nah, gap ilmu ini yang harus kamu pelajari. Langkah 1, kamu harus belajar apa biar kamu bisa ke sana. Langkah 2 gimana, kayak gitu. Kayak misalnya contoh kamu mau jago public speaking. Saat ini kamu masih newbie. Nah, kamu belajar dulu gimana cara public speaking yang baik, cara opening, cara menjelaskan, cara bercerita, cara closing. Terus selanjutnya kamu udah praktek tapi kok grogi ya, kamu belajar gimana caranya menurunkan grogi, bagaimana menurunkan nervous biar lebih relax. Nah, kamu belajar terus pokoknya sampai akhirnya kamu mencapai goal dan tujuanmu, ya. Itu konsepnya dulu untuk bisa belajar sesuatu dengan efektif, ya. Nah, selanjutnya adalah tadi yang ditanyakan oleh Irwin adalah terkait distraction atau gangguan. Gimana cara mengatasinya? Nah, caranya adalah kamu bisa meminimalisir gangguan tadi, ya. Jadi kamu bisa misalnya selama ini kamu lagi baca buku, tiba-tiba ke distract, tiba-tiba handphonemu bunyi. Terus kamu ngecek, ada notifikasi Instagram, akhirnya lihat Instagram dan akhirnya nggak jadi baca buku, akhirnya nggak jadi belajar kayak gitu. Nah, hal-hal gangguan tadi itu yang perlu kamu minimalisir. Kamu bikin sebuah sistem, kamu set up handphonemu biar dia nggak bisa gangguin kamu kayak gitu, ya. Kalau saya biasanya saya bikin do not disturb, ya. Jadi nggak akan ada telepon apa segala macam, dia nggak akan dapat notifikasi gitu. Jadi ngecek handphone sesuai ketika saya mau cek handphone aja kayak gitu. Dan ketika kerja pun saya sering kali juga do not disturb handphone saya biar bisa fokus kerja. Karena kadang-kadang juga lagi kerja tiba-tiba dapat telepon dari kartu kredit lah apa segala macam, mau nawarin kartu kredit, mau nawarin apa kayak gitu. Jadi sering kali saya do not disturb. Dan kadang-kadang orang juga kalau memang urgent, penting segala macam, dia kalau misalnya nelpon saya nggak bisa, dia akan WhatsApp saya gitu kan, ngechat kayak gitu. Terus ya udah kalau misalnya ini penting ya udah ditelepon balik kayak gitu. Tapi kita udah punya filter pertama do not disturb tadi untuk bisa kita tetap fokus dalam kamu belajar, ya. Oke, mungkin itu dulu sharing kali ini ya. Jadi kamu harus tahu dulu apa yang mau kamu pelajari. Setelah itu kamu set up lingkunganmu agar tidak ada yang mendistraksi kamu dalam proses pembelajaran tadi, ya. Oke, thank you semuanya udah dengerin podcast kali ini. Kalau kamu ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk kamu bisa DM saya di Instagram di @andreasberdes. Nanti pertanyaan kamu akan saya bahas di podcast ini. Dan kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa untuk share podcast ini ke teman-teman terdekatmu, sahabatmu, keluargamu. Dan juga kamu bisa share di Instastory, ya. Silakan tag atau mention di @andreasberdes, nanti akan saya repost. Oke. Thank you semuanya udah dengerin podcast kali ini. Sukses selalu semua. Jangan lupa never stop learning because life never stop teaching.